Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang salih dan salihah? Berjumpa lagi bersama Bu Wanti, Bu Vera, dan Bu Vika. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dalam penjagaan terbaik dari Allah, insya Allah. Ya teman-teman, kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Iya, hari ini adalah penutupan tema di semester 2. Kira-kira hari ini apa yang akan kita saksikan? Apa yang akan kita lakukan? Oke, sebelum kita memulai semua kegiatan, kita baca basmalah terlebih dahulu yuk, agar Allah memberkahi hari kita dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Nah, teman-teman semua, tadi di pembukaan teman-teman sudah melihat kan, Masya Allah, begitu indah pemandangan yang tersaji. Nah, semua itu siapa yang menciptakan teman-teman? Tentu saja, dialah Allah, Zat yang maha besar, yang maha kuasa, maha menciptakan. Ada perairan, ada daratan. Ya, bumi ini teman-teman Allah ciptakan untuk siapa? Tentu saja untuk keberlangsungan hidup makhluknya. Dan sudah selayaknya teman-teman Allah mengamanahkan bumi beserta isinya kepada kita, kita sudah seharusnya menjaga bumi ini dengan baik. Nah, kali ini Ibu Guru akan mengajak teman-teman kembali mengenal lebih jauh tema yang sudah kita pelajari kemarin. Tema kita kemarin yaitu perairan dan musim. Tapi kali ini kita akan lebih belajar tentang bagaimana perbedaan musim yang ada di dunia. Nah, mau tahu selanjutnya seperti apa? Tapi sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi perubahan atau perbedaan musim di dunia. Seperti contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu hanya ada 2 musim saja teman-teman, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi di belahan bumi lainnya seperti di Eropa, di Jepang, di Amerika itu terjadi 4 musim lainnya teman-teman. Apa saja kira-kira? Oke, kita saksikan. Sebelumnya teman-teman boleh silahkan duduk dengan tenang dan simak dengan baik ya apa yang Bu Guru jelaskan kali ini. Oke, bersiap semuanya? Anak-anak yang saleh dan salihah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bumi tempat kita tinggal ini tidak diam saja, tapi bumi terus bergerak walaupun kita tidak bisa merasakan pergerakannya. Nah, pergerakan bumi sendiri terdiri dari rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, siapa yang tahu apa sih rotasi bumi? Dan apa sih revolusi bumi? Dan penyebabnya terhadap bumi kita apa ya? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Nah, bumi itu bergerak pada porosnya dari arah barat ke timur teman-teman. Dan bumi bergerak pada porosnya selama 23 jam 56 menit 4 detik atau kita hitung selama 24 jam atau 1 hari teman-teman. Nah, dari rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya perbedaan waktu siang dan malam.
pada bagian bumi yang menghadap matahari, maka akan mengalami siang hari. Sedangkan pada bagian bumi yang menjauh dari matahari atau jauh dari matahari, dia akan mengalami malam hari, teman-teman. Sedangkan pergerakan kedua adalah revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu selama 365 hari sampai 366 hari, atau kita hitung selama 1 tahun lamanya. Akibat dari revolusi bumi atau ketika bumi mengitari matahari, maka terjadilah perbedaan musim di setiap tempatnya. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia hanya ada 2 musim, teman-teman. Musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan di belahan bumi lainnya seperti di Jepang, di Korea, di Eropa, di negara-negara Eropa, di Amerika, itu terdapat 4 musim lainnya. Nah, sebelum menjelaskan keempat musim lainnya, teman-teman akan diajak untuk mengenal bagaimana sih musim penghujan dan musim kemarau yang ada di negeri kita. Kita simak penjelasan dari Bu Vika. Teman-teman, berdasarkan penjelasan Bu Wanti tadi, di dunia ini terjadi perubahan musim. Nah, kalau di Indonesia hanya ada 2 musim nih, teman-teman. Wah, kok hanya 2 musim, Bu Guru? Karena Indonesia, tempat kita tinggal ini, berada pada posisi pertengahan garis khatulistiwa yang melintang di bumi. 2 musim tersebut adalah musim hujan dan musim kemarau. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Artinya, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Dan dalam surah Quraisy ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Artinya, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Saat musim hujan, Allah turunkan berkah dan rahmat dari langit untuk kita semua. Dimulai dari Allah yang memerintahkan matahari untuk bersinar. Kemudian air lautnya menguap ke atas menjadi titik-titik air. Setelah banyak titik airnya lalu berkumpul dan menggumpal jadi awan. Kemudian lama-kelamaan awannya menjadi mendung atau hitam yang di dalamnya mengandung banyak sekali air. Kemudian Allah perintahkan angin untuk meniup awan tersebut. Nah, kemudian setelah itu dan turunlah hujan ke bumi kita ini. Masya Allah, begitu banyak manfaat yang diberikan Allah dengan hujan ini. Tanaman menjadi tumbuh dengan baik, tanahnya subur, hewan-hewan bisa minum dengan sukacita, dan kita manusia bisa menggunakan air tersebut untuk kebutuhan hidup ya teman-teman.
Jadi kita tidak boleh mengeluh dan mencela hujan ya. Nah, sementara dengan banjir teman-teman, itu bukan gara-gara hujan, tapi karena manusia belum bisa menjaga alam dengan baik. Misalnya, buang sampah tidak pada tempatnya dan menebang pohon sembarangan. Sementara untuk musim kemarau ini biasanya ditandai dengan tanah yang pecah-pecah, dedaunan mengering, dan lama sekali tidak turun hujan. Di daerah-daerah tertentu juga biasanya kekeringan teman-teman, sehingga harus mencari dan mengangkut air dari tempat yang lain, serta menghemat saat menggunakannya. Nah, hikmahnya nih, jadi kita perlu ya untuk menghemat air. Bisa dengan cara membuka keran air secukupnya saat menggunakannya, teman-teman. Sedangkan di negara lain seperti Jepang, Korea, Amerika, Inggris memiliki 4 musim. Yang pertama, musim gugur. Musim gugur biasanya cuacanya menjadi lebih berangin. Tumbuhan berubah menjadi warna kuning atau menjadi warna jingga. Kemudian daun-daunnya juga menjadi rontok. Nah, dan burung-burung menjadi bermigrasi atau pindah ke tempat yang lebih hangat. Para petani pun mulai menyimpan makanan dan menyiapkan alas kandang untuk ternaknya. Mereka berpakaian agak tebal karena pada saat musim gugur udaranya sudah mulai dingin. Masya Allah. Yang kedua adalah musim dingin. Musim dingin ini biasanya ciri-cirinya yaitu udaranya sangat dingin. Tumbuh-tumbuhan, rumah, jalanan, taman, dan lain-lain tertutup oleh salju. Beberapa hewan berhibernasi atau melakukan periode tidur panjang untuk menghemat energi. Seperti kelelawar, beruang, dan tupai tanah. Pada saat keadaan musim dingin pun, ketika turun salju, anak-anak suka bermain salju. Pakaiannya pun yang digunakan adalah jaket tebal, sarung tangan, sepatu boot, topi, dan lain-lain. Dan biasanya ketika musim dingin, anak-anak di Jepang dan Korea melakukan libur panjang. Ya, biasanya anak-anaknya tidak bersekolah, teman-teman, karena cuaca di luarnya sangat dingin dan jalanan pun akan tertutup salju. Nah, yang ketiga yaitu musim semi. Musim semi datang, cuacanya biasanya lebih cerah. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi berwarna hijau. Bunga-bunga pun mulai bermekaran. Masya Allah, indah ya. Burung-burung pun teman-teman pada keluar untuk mencari makanan. Hewan-hewan yang tadi berhibernasi, mereka bangun, kemudian keluar dari tidur panjangnya, dan orang-orang pun mulai ramai kembali untuk beraktivitas seperti biasanya. Nah, pada saat ini, pada saat musim semi, boleh bersekolah, boleh berkegiatan di luar. Ya, Masya Allah. Nah, yang terakhir yaitu musim panas. Musim panas biasanya ditandai dengan cuacanya akan menjadi lebih hangat. Buah-buahan pun akan menjadi matang. Para petani menanam gandum. Biasanya curah hujan pun meningkat disertai badai angin. Daun-daun tumbuhan mulai layu dan kering. Hawa musim panas terbagi menjadi 80% panas dan 20% dingin. Wah, terlihat ya. Berarti saking panasnya, pada saat musim panas terasa lebih panas, suhunya 80%, Masya Allah. Dan pada saat musim panas, hewan-hewan pun beraktivitas mencari makanan di luar sarang. Masya
Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kegiatan kita. Tak terasa ya teman-teman, sudah 1 semester kita lalui bersama. Walaupun teman-teman masih belajar di rumah, tapi hari ini teman-teman mendapatkan ilmu baru. Di penutupan tema kali ini, teman-teman mendapatkan ilmu baru tentang perbedaan musim yang ada di dunia. Masya Allah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Teman-teman semua, dengan adanya pergantian siang dan malam dan pergantian musim di bumi ini menandakan kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Menciptakan. Itu semua adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita sebagai makhluknya. Maka sudah selayaknya kita taat dan bersyukur kepada Allah. Di belahan bumi yang manapun kita berpijak, maka tinggikanlah kalimat Allah dalam setiap langkah kita. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kehidupan kita. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan lain ya teman-teman. Bu Guru berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, Bu Fika, Bu Anti, dan Bu Vera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.